Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan kepada masyarakat Yogyakarta, khususnya yang ada di pinggir-pinggir jalan, mohon dengan hormat apabila ada orang meminta sumbangan bawa mobil, ada mobil AVV, ada mobil Grand Max, ada carry putih, ada carry biru laut. Nah, itu macam-macam itu dari Jawa Barat semua. Apabila ada di wilayah Jogja sedang melakukan aksinya, tolong segera menghubungi saya di 082 336 926 397. Karena orang-orang ini sudah jelas ini penipu. Selain menipu, dia merusak citra agama Islam. Yang barusan ketangkap di Jalan Imogiri, tanggal berapa ini? 9, tanggal 9 jam 14:04 perkiraan gitu. Saya sedang ke Jalan Imogiri Timur, mau nembel ban mobil, mau belok, ternyata di belakang saya itu ada mobil sedang meminta sumbangan, anak buahnya ada 5 kayaknya, pakai kotak-kotak kardus kotak itu. Akhirnya dengan saya, setelah saya nyerahkan ke tukang tembel, mobil saya itu langsung saya ngejar itu, jalan kaki, karena dia jalannya pelan-pelan. Akhirnya setelah saya hadapin, temuin, saya urus, tanyain urat izinnya masuk ke Jogja, nggak punya. Ya memang tetap tidak punya, itu kan cuma kedok saja, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Kadang-kadang dibuat main minuman, main judi, itu hasilnya. Banyak yang seperti itu, dia orang malas bekerja, hanya potongannya kayak ustadz, mengelabui orang biar dipercaya kan. Nah makanya kita ke depan, karena orang macam seperti itu sudah mulai tahun 2010 sudah saya berantas. Mulai dari yang peminta sumbangan dari Kecamatan Peragaan Sumeneb, terus dari Pasuruan pakai mobil plat N dulu. Nah, sekarang udah ganti dari Jawa Barat, plat D kayaknya. Alhamdulillah saya masih semangat kalau ketemu orang-orang ini, karena ini sudah jelas merusak citra agama Islam. Kita sangat tidak terima, makanya kita harus berantas. Ayo kita kerjasama saling memberi informasi. Dimanapun saudara yang menonton YouTube saya ini, sengaja saya masukkan ke YouTube biar segera orang bisa menonton dan bisa memahami gerakan saya dan gimana tindakannya. Kita tidak mau tindakan kekerasan, selama dia masih diberi arahan, masih menerima, tidak mau keras-keras, saya tetap hadapi dengan secara sopan, humanis, itu aja. Ya kalau terpaksa humanis tidak bisa, ya kasih yang pahit. Akhirnya tahu pahit nanti. Tantem saja pakai mobilnya. Itulah, maka kita perlu memberitahukan kepada seluruh masyarakat Jogja, apabila menemui gerak-gerik mobil-mobil yang meminta sumbangan, membawa anak buah, menyisir di pinggir-pinggir jalan, tolong segera menghubungi saya. Karena sekarang rumah saya sudah nggak di pinggir jalan. Kalau nggak dikasih tahu yang di pinggir jalan, mungkin saya nggak tahu. Cuma tadi itu cuma kebetulan saya keluar mau nembel ban mobil, ternyata ketemu dengan itu. Terus orang-orang yang di pinggir jalan itu memang sudah banyak, Pak. Sering kadang, Pak, ada berapa mobil lewat sini setiap hari ada. Gitu. Itulah perlu kita ke depan, kita harus waspada. Dan sudah tadi ada yang siap membantu saya 3 orang. Ada Pak RT, ada ya anak-anak muda itu yang kayak potongan preman-preman. Bahkan tadi yang potongan preman sampai melakukan pemukulan, cuma dengan saya dihadang. Jangan. Selama dia masih bersikap baik, bisa diatur, bisa dikompromi, maksudnya dikompromi, diberi peringatan tidak akan mengulangi lagi, kita harus hadapi dengan baik saja. Kecuali dia melakukan kekerasan terlebih dahulu, ya orang kalau ada orang jual saya beli, nggak repot.
Jadi mari kita kerjasama masyarakat Jogja. Mohon informasinya ke nomor saya tadi di 082336926397. Insya Allah mudah-mudahan saya siap dan tetap semangat selama kita masih dalam keadaan sehat. Terima kasih. Dan untuk tambahan, mohon maaf. Apabila saudara menemui yang dari rumah ke rumah, biasanya bawa proposal, itu masih ada. Yang dari Madura itu masih ada di Jogja kadang-kadang. Kadang-kadang dia berangkat dari Solo, memaksakan diri ke Jogja. Gak apa-apa, dia biasanya pakai proposal. Masuk ke gang-gang. Bahkan ada yang kuliah di Jogja itu. Setiap hari kuliah, tapi setelah habis kuliah dia bawa proposal ke kampung-kampung minta sumbangan. Padahal dia untuk pribadi. Jadi kita harus hati-hati ke depan. Mari kita orang-orang seperti ini dia jangan diberi kesempatan. Selama sampean masih siap membantu saudara-saudara dimanapun Anda berada, insya Allah saya masih siap bergerak untuk memberantas orang-orang seperti ini. Sudah jelas ini penipu. Dan kalau yang dari Jawa Timur, Kecamatan Peragaan, Sumeneb, Madura itu kalau yang buat proposal, itu semuanya arisan rumah. Jadi dia buatkan arisan rumah berapa ratus orang, nanti hasil minta sumbangan dibuat arisan. Makanya rumah-rumah orang di tempat itu di Kecamatan Peragaan, waduh, kayak di Jakarta. Tereng. Kalah kalau di daerah lain. Ya kan udah arisan kan. Nanti sudah dapat, nanti anaknya diikuti arisan. Ya dengan hasil itu semua. Kan ada 3 macam. Kalau dari Sumeneb itu ada yang meminta-minta biasa, ngemis-ngemis biasa. Itu yang masih baik itu. Cuma malas bekerja kan. Ada yang bawa fotokopi doa-doa. Nanti minta duit. Ya ada yang pakai proposal, nama masjid, pondok pesantren. Itu 3 cara itu yang dari Sumeneb Kecamatan Peragaan yang dilakukan dimanapun dia berada di daerah manapun itu kayak itu aksinya. Juga nggak tanggung-tanggung. Dia kalau dapat barang di rumah orang, enteng-enteng ada HP, orangnya masih di dalam, atau punya warung, orang yang didatang itu punya warung kelontong, rokok, apa itu macam-macam. Terus ada orang itu panggil salam sampai 2 kali, orangnya kayaknya jawabnya di belakang, di dapur. Lihat dia kesempatan gimana? Bisa tasnya itu penuh dengan rokok, duit apapun disikat. Itu cuma ketoknya pura-pura minta sumbangan. Kalau ketemu orang, kalau ada barang enteng-enteng yang disikat. Udah sering ketangkap itu. Makanya harus hati-hati. Zaman sekarang banyak penipuan berkedok Islam. Jangan terlalu percaya walaupun dia pakai jubah putih macam-macam untuk mencari perhatian orang, untuk orang itu bisa percaya dengan penampilan. Padahal yang nggak pernah sholat, nggak apa-apa. Ya memang udah kerjanya tiap hari nipu. Ya memang begitulah untuk mencari keuntungan pribadi. Makanya kita harus ini, alhamdulillah mulai tahun 2010 saya lakukan hal ini ya sampai sekarang. Cuma sekarang kendalanya rumah saya itu sudah di daerah pegunungan, bukan di pinggir jalan raya lagi. Kita nggak setiap hari ketemu. Maka dari itulah mari kita kerjasama, saling komunikasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya cuma ada teman saya yang aktif sampai sekarang, LSM, namanya Pak Agus, ketua LSM dari Semarang. Cuma sering mondar-mandir ke Jogja. Ini yang masih aktif sampai sekarang. Kadang menangkap di daerah Purwodadi, di daerah Semarang. Itu biasanya menghubungi saya. Kalau sudah dapat orang-orang itu. Biasanya langsung dibawa ke Polsek atau Polres setempat. Ya itulah teman saya itu sampai sekarang masih aktif. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
kita semua mari kerjasama untuk memberantas kejahatan-kejahatan berkedok agama Islam, berkedok pembangunan masjid, madrasah dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.